Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nino Oktaviana. Di video kali ini, aku akan membahas soal tentang kompetensi manajerial. Biasanya soal-soal seperti ini sering banget ya teman-teman keluar di tes P3K kebidanan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ya membahas soalnya. Soal nomor 1. Saya adalah seorang karyawan di salah satu rumah sakit terbesar di kota. Setelah bekerja bertahun-tahun, cita-cita saya sempat tertunda karena hamil dan melahirkan. Setelah anak tumbuh dewasa, saya memiliki keinginan untuk mengambil pendidikan master. Maka saya harus mempersiapkan A. Rencana pendidikan saya, B. Proposal pendidikan saya, C. Universitas tujuan saya, D. Buku dan kurikulum yang digunakan, dan yang E. Biaya pendidikan saya. Nah, oke teman-teman, kita langsung bahas saja ya teman-teman. Biasanya dari soal seperti ini dapat dilihat dari yang mempertanyakan tentang apa yang harus disiapkan untuk mempersiapkan pendidikan master. Maka dari soal kita dapat memilih jawaban berdasarkan sudut pandang yang luas, yaitu rencana pendidikan. Karena rencana pendidikan secara otomatis sudah mencakup seluruh hal, termasuk proposal, universitas tujuan, dan biaya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman. Rencana pendidikan saya. Jadi jawabannya dicari yang paling tepat ya teman-teman kalau untuk soal kompetensi manajerial ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya soal nomor 2. Saya adalah seorang tenaga kesehatan bekerja di salah satu apotek di kabupaten. Pada tahun 2020 terjadilah puncak pandemi COVID-19. Ketika terjadi pandemi, semua orang membutuhkan obat-obatan dan toko apotek tempat saya bekerja menjadi sangatlah ramai. Menurut saya, cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk dari perusahaan saya adalah A. Menurunkan harga jual produk, B. Memperluas jaringan pemasaran, C. Melakukan efisiensi gaji karyawan, D. Memperbanyak jenis produk, dan yang E. Mencari bahan baku yang lebih murah. Nah, jadi teman-teman, apa jawabannya yang paling tepat? Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, jadi dari soal kita dapat mengetahui bahwa penjualan sedang ramai dikarenakan pandemi COVID-19. Nah, dikarenakan pandemi COVID-19 ya teman-teman. Jadi semua orang membutuhkan obat-obatan untuk lebih meningkatkan dan mengefisiensikan penjualan. Maka di antara cara-cara tersebut diupayakan yang terbaik dengan resiko paling kecil yang dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan ya teman-teman, keuntungan penjualan produk, yaitu adalah dengan melakukan memperluas jaringan pemasaran. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 3. Soal nomor 3, Anda adalah salah satu staf di rumah sakit. Baru tahun ini mendapatkan kenaikan posisi jabatan menduduki jabatan humas. Setelah mengevaluasi berbagai sisi kegiatan pelayanan di rumah sakit, Anda mendapatkan keluhan dari salah satu keluarga pasien mengenai penanganan yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencatat keluhan dan menanganinya sendiri. B. Mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. Dan yang C. Mencatat keluhan dan menyampaikannya dalam rapat divisi humas. D. Mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa. Dan yang E. Tidak memperdulikannya. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat itu apa teman-teman? Tugas humas itu adalah menangani segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya adalah tugas untuk menerima dan mencatat keluhan. Pilihlah
keluhan berdasarkan dari yang terpenting dahulu. Keluhan tersebut termasuk dalam kualitas pelayanan rumah sakit, sehingga hal tersebut merupakan hal yang harus segera disampaikan kepada atasan atau pimpinan rumah sakit. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya teman-teman, yaitu adalah mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi seperti itu ya teman-teman cara menjawabnya. Kita cari jawaban yang paling tepat, yang sesuai dengan keadaan dari soalnya seperti apa. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 4. Sebagai ASN yang lolos pada pemilihan CPNS atau P3K tahun 2020-2021 ini, banyak sekali yang bertebaran bahwa pemilihan P3K tersebut tidaklah jujur. Banyak berita-berita yang terdapat di sosial media yang mengatakan bahwa ada beberapa oknum yang menggunakan sejumlah uang agar bisa lolos dan terpilih menjadi P3K atau CPNS. Guna menghalau efek negatif dari media sosial, apa yang akan Anda lakukan? A. Tidak menggubris apabila ada yang berkata kasar di media sosial. B. Mempunyai 2 akun media sosial. C. Membuat media sosial dengan nama samaran. D. Menggunakan media sosial untuk melihat pekerjaan dan silaturahmi. Dan yang E. Hanya menggunakan media sosial tertentu saja. Nah, di sini jelas banget ya teman-teman jawabannya. Kalau yang A tidak menggubris itu sangat tidak baik ya teman-teman. Kemudian mempunyai 2 akun media sosial juga tidak bagus. Lalu maksudnya tidak tepat lah teman-teman kalau yang B itu. Lalu yang C itu membuat media sosial dengan nama samaran itu kurang tepat ya teman-teman. Dan yang D itu menggunakan media sosial untuk melihat pekerjaan dan silaturahmi. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Kalau hanya menggunakan media sosial tertentu saja itu juga masih tidak tepat. Jadi jawaban yang nomor 4 itu adalah yang D ya teman-teman. Pokoknya kalian jawab aja sesuai dengan soalnya. Yang paling baik jawabannya ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut soal yang terakhir atau soal nomor 5. Pemilihan ASN 2023 akan segera dimulai. Tahun ini saya sangatlah bersemangat untuk mengikutinya karena telah mencoba berkali-kali dan selalu gagal. Beberapa berkas dan persiapan sudah saya siapkan dari jauh sebelum pengumuman pembukaan ASN dimulai. Jika pada pemilihan tahun ini saya mengalami kekalahan lagi, perasaan yang saya rasakan adalah A. Kecewa dan tidak terima. B. Biasa saja karena menang dan kalah adalah bagian dari perlombaan. Yang C. Bersemangat untuk kelulusan tes. Jika tidak tahun ini masih ada tahun depan. Yang D. Malu dan menyesal telah mengikuti perlombaan. Dan yang E. Sedih dan tidak mau mengikuti lomba lagi. Nah, di sini sangat jelas sekali ya teman-teman. Jawaban yang sangat tepat untuk soal nomor 5 itu adalah yang C, yaitu tetap bersemangat untuk kelulusan tes. Jika tidak lulus tahun ini, masih ada tahun depan ya teman-teman. Jadi jangan pesimis. Nah, jawabannya adalah yang C. Kalau yang A, B, D, dan E itu tidak tepat. Nah, oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal terbaru lagi yang lebih update dan sesuai dengan FR. Semoga aja soal yang kita bahas ini nanti akan ada keluar di soal P3K tes tahun 2024 ini nanti ya teman-teman. Jadi yang penting kita belajar dulu, usaha dulu, dan tetap semangat. Oke teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.